Jadi orang tua itu gak ada sekolahnya. Siapa yang mau bikin salah kalau mereka tahu apa yang benar? Seringkali kita bikin salah, kita gak bisa jaga bicara, kita gak bisa jaga kontrol emosi kita. Kita kelepasan, mungkin kita marah satu kali, kita ngamuk satu kali, kita salah ngomong, kita bikin orang tersinggung. Hei, udahlah, semua orang bikin salah. Ampuni aja. Come on, katakan, ampuni saja. Saya akan bahas tentang lessons about love. Anda mau belajar kasih? Mari belajar sama-sama. Kolose 3 ayat 14. Sama-sama baca. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Katakan, kenakanlah kasih. Yang pertama, to love is not a feeling. To love is a decision. Mengasihi bukan tentang perasaan, tapi tentang keputusan. Kalau mengasihi adalah sebuah perasaan, Anda akan pilih-pilih siapa yang Anda kasihi. Anda tentu akan mengasihi orang-orang yang menguntungkan buat Anda. Anda akan mengasihi orang-orang yang menyenangkan hati Anda. Anda akan mengasihi orang-orang yang berpenampilan baik dan menarik. Anda akan mengasihi orang-orang yang hanya layak dikasihi menurut ukuran Anda. Di dunia ini, orang itu dalam mengasihi selalu pilih-pilih. Saya kasih contoh sederhana. Anda pernah lihat baby yang ingusan, ileran, jorok, dan baby yang bersih, lucu, putih, imut-imut, wangi lagi. Anda lebih mengasihi yang mana? Yang wangi langsung, jujur banget ya. Coba begitu Anda lihat baby kanan kiri, ini anaknya teman misalnya gitu. Yang ini bersih, lucu, wangi gitu. Dari jauh udah wangi baby. Anda pasti langsung ini, ih so cute ya kan? Pasti langsung pegang pipinya. Begitu nengok yang sebelahnya, dekil amat. Tuh ingus meler-meler, ijo-ijo. Udah ngilernya basah sedada, bener gak? Cara emak-emak ngedidik anak beda, ngerawat anak beda. Saya mau tanya, Anda masih bilang imut gak yang ini? Dunia kalau mengasihi itu pakai perasaan. Kita pilih-pilih siapa yang kita kasihi. Tapi Yesus mau kita mengenakan kasih. Artinya, to love is a decision. Bukan feeling, bukan perasaan, tapi keputusan. Mengasihi adalah sebuah keputusan ketika Anda memilih untuk sabar daripada marah. Ketika Anda mengambil keputusan untuk mengampuni daripada membenci. Ketika Anda mengambil keputusan untuk mengalah daripada bertengkar. Ketika Anda mengambil keputusan untuk merelakan daripada menahan. Ketika Anda memilih untuk berkorban daripada mengorbankan. Ketika Anda memilih melepaskan orang dari salah daripada menuntut mereka. Semua tentang keputusan. Kasih tentang keputusan. Yang kedua, to love is about our responses and actions towards others. Yang artinya kasih merupakan respon kita dan tindakan kita terhadap orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 18 kita baca. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih itu gak cuma di bibir, bahasa gitu. Kasih bukan hanya dibicarakan, tapi dilakukan. Kasih itu nyata dalam respon kita terhadap sikap orang lain. Kasih itu nyata dalam cara kita bereaksi terhadap sikap orang lain. Kasih bicara tentang cara kita merespon. Kasih bicara soal tindakan, perbuatan kita terhadap orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih gak omong kosong. Yakobus 2 ayat 15-16 berkata begini. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Kasih itu jangan sampai kayak gong yang bergemerincing. Kasih itu jangan sampai cuma kencang di omongan tapi zero di kelakuan.
Mungkin ada suami-suami yang gak pandai bilang I love you. Tapi dia setia. Dia kerja keras buat istri dan anak-anaknya. Dia mencukupi, dia tanggung jawab, dia sabar. Tapi ada perempuan-perempuan yang gak bisa lihat itu karena bilang gini, cinta tuh harus dikomunikasikan, bukan cuma dirasakan. Suami-suami banyak yang gitu kan, kaku banget saya lihat gitu. Jarang bilang I love you ke istrinya. Ada di sini suami-suami yang jarang bilang I love you? Jangan angkat tangan, nanti bertengkar. Oh, Bapak ngaku, puji Tuhan. Suami saya tiap malam bilang I love you sama saya. Cie, sedap. Saya kasih tahu, saya nggak bisa merasakan istri-istri yang tidak pernah dibilang I love you karena suami saya rajin bilang I love you. Tapi saya mau kasih tahu, tindakan lebih penting dari perkataan. Banyak laki-laki tuh gombal, I love you sana sini, I love you mentok-mentok, tapi kelakuannya notok. Kelakuannya zero. Talking only. Lebih baik yang mana? Yang kelakuannya penuh kasih atau yang ngomongnya kasih-kasih? Kelakuan. Kasih itu gak ngomong kosong. Katakan kanan kirimu, kasih itu gak ngomong kosong. Kasih itu nyata dalam kelakuan kita. Bener gak? Banyak orang jago ngomong kasih, tapi sehari-harinya nol. Lihat karyawannya bikin salah, cepet marah. Anger managementnya kurang. Saya kasih tahu, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 tentang kasih. Itu semua tentang respon dan tindakan. Coba baca sama-sama. Yuk. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih bicara soal respon kita dan sikap kita. Nggak peduli orang itu baik gak sama kita, tapi respon kita yang menunjukkan kita punya kasih, tau nggak? Kasih membuat kita sabar. Kasih itu yang membuat kita tuh murah hati sama orang. Saya belajar bahwa seringkali manusia itu pinter ngomongnya doang. Tapi mengasihi tidak terbukti. Kapan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa merespon dengan kasih? Justru ketika keadaan itu sulit untuk diterima. Ketika keadaan itu menyakitkan kita. Ketika mengasihi menjadi sangat sulit. Saya kasih tahu, kalau Anda mengasihi teman yang baik sama Anda, mudah nggak? Mudah, tapi kasih nggak dibutuhkan di situ. Orang jahat pun baik sama orang jahat. Selama orang jahat itu baik sama mereka. Kasih itu tindakan yang nyata justru terjadi ketika orang nggak baik sama kamu. Orang ngerugiin kamu. Waktu suami itu ngeselin, waktu istri itu nyebelin. Masih ada kasih nggak di situ? Rumah tangga menjadi dingin. Kenapa? Karena kita menghindari pertengkaran, kita diam aja tapi kita simpan di hati kita. Lama-lama kemesraan mulai hilang. Padahal kasih itu semakin diasah justru di keadaan yang tidak ada kasih. Saya belajar kata sabar. Karena punya suami yang kurang sabar. Loh, Bu Heni, terbalik. Nah kan, judge the book by the cover. Selalu. Orang itu selalu menilai orang dari tampak luar. Orang datang ke saya dan bilang gini, Bu Heni, Pak Jojo itu sabar banget ya. Saya senyum. Kok ya ngerti wae. Nah itu ya kan. Saya kasih tahu, yang tampangnya gahar, kasar, hatinya lembut, bos. Coba lihat suamimu yang tampangnya kasar itu. Ya kan? Kukulen kabeh. Ngerti kukulen kabeh? Jerawatan semua, tampangnya preman. Hatinya tuwiti. Ayo sekarang mengucap syukur. Ayo bersyukur loh, hatimu lemah lembut. Meskipun wajahmu keras gitu. Loh, istri-istri yang tampaknya cuek. Tapi hatinya baik. Ngalami gak sih di hidup? Tapi saya sama Pastor Jojo saling ngasah. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya.
Saya dibikin gemas sama dia. Saya selalu cepat, suami saya selalu lambat. Alon-alon kelakon tuh loh. Saya bisa Jawa ngomongnya, tapi gayanya Jawaan dia. Kemanapun kami pergi, selalu saya yang nunggu. Mau ke gereja, saya bangun 2 jam di awal. Supaya bisa doa, bisa mandi, bisa keramas, bisa dandan. Dia bangunnya 1 jam sebelum pergi. Terlambat bos. Saya udah nunggu di mobil, nih orang kemana. Sampai kami pelayanan ke Amerika. Ada suami istri yang kami tumpangi rumahnya, yang ngundang kami ke sana. Dia modelnya kayak saya istrinya. Meskipun pakai bulu mata tiap hari, ya kan, make up. Tapi ces kerjanya cepat gitu loh. Udah ngopi, udah segala, udah siap berangkat. Suaminya jalan sana, jalan sini. Sampai gemes dia. Akhirnya begitu dia lihat suami saya juga persis suaminya. Dia bilang gini, lelet kalian laki-laki. Saya perhatiin gini, kenapa toh kamu ndak cukuran sambil di toilet? Kan sekalian. Jadi nggak di toilet main handphone. Lama lagi 1/2 jam. Lalu keluar, minum. Masuk lagi, ambil cukuran. Ngaca. Jalan lagi, ambil HP. Cukuran sambil lihat HP. Terus selesai. Taruh cukurannya. Bersihin dulu cukuran. Saya bilang apa nggak bisa besok? Kita mau ke gereja? Sometimes ngeselin. Tetapi saya belajar punya suami yang luwelete kayak gini. Bikin saya tuh sabar. Kalau dia sudah mulai emosi tingkat tinggi, saya belajar sabar. Nah, suami saya sebaliknya. Dia ngajarin saya menjadi, saya tuh jadi perhatian. Karena suami saya demanding. Dia anak mama. Saya jadi pribadi yang lebih baik karena suami saya. Dulu saya enggak sabaran Bapak Ibu. Bayangin, kalau ada orang konseling sama saya. Apalagi ngomongnya dengan pembukaan, saya udah pernah ceritakan ya. Saya cerita ya Bu, masalah saya dari kecil, saya langsung cut. No! Anda umur 50, Anda mau suruh saya tunggu, Anda cerita dari kecil? No! Cerita langsung to the point. Masalahnya apa? Kan saya orangnya to the point. Gak suka introduction kepanjangan gitu loh. Diplomasi tingkat tinggi. Udah masalahnya apa? Nah mulai cerita, Bu, dulu waktu kami menikah. Saya hitung. Sekarang udah berapa tahun nikah? 30. Ya oke lah, lebih maju. Oke lah. Tapi begitu dia cerita 1 jam, gak kelar-kelar. Saya langsung cut. Saya langsung bilang ini, saya sudah tahu masalahnya. Roh Kudus sudah kasih hikmat. Jadi begini, gak sabaran saya ini, serius. Tapi kalau sama Jojo tuh saya bisa sabar gitu, saya bingung. Bingung saya. Saya merasa semakin saya tua, ada yang bertambah baik di hidup saya, yaitu kesabaran saya. Serius. Saya tuh bisa sabar kalau dia marah tuh saya enggak ngelawan. Dia ngomong kenceng saya diem. Kadang-kadang saya enggak setuju sama dia tapi saya ngalah. Saya merasa loh kok aku sesabar ini ya. Berkat punya suami yang lele tadi. Jadi kadang-kadang blessing in disguise. Anda mau belajar mengasihi, Anda akan berhadapan dengan justru hal-hal yang membuat Anda sulit mengasihi. Saya belajar mengampuni dari mana? Kehidupan saya. Punya orang tua yang menelantarkan saya. Tapi ketika saya bisa mengampuni orang tua saya, buat saya ngampuni yang lain jadi lebih mudah. Nggak ada masalah yang terlalu berat yang membuat saya dendam sama orang. Makanya kalau saya lihat gini, kenapa ya tuh orang kok dendaman banget ya? Kesalahan orang diingat-ingat, gak dilupain gitu loh. Apa bisa tidur dia? Apa bisa makan? Saya tanya di sini, siapa yang kalau kesel sama orang jadi susah tidur? Angkat tangan. Oh ada yang angkat terus langsung gini. Ada? Ada di sini yang kesel sama pasangannya, kesel sama teman, sampai susah makan, angkat tangan. Atau kebalikan, karena kesel makannya banyak, angkat tangan. Ada langsung angkat, yeah. Saya kasih tahu, rugi dewe. Anda rugi nyimpan kesalahan orang. Kenapa? Kebahagiaan dan damai sejahteramu, sukacitamu dicuri sama iblis ketika kamu menyimpan kesalahan orang. Kasih itu justru tumbuh waktu kamu ngambil keputusan, enggak, aku harus ngampuni.
enggak aku harus melepas. Enggak aku harus merelakan. Orang curi dari saya, sering. Orang ngambil dari saya kasih. Saya enggak pernah nagih teman yang hutang saya sampai hari ini dan enggak bayar. Orang jelek-jelekin saya enggak pernah datang dan labrak orang itu, enggak pernah. Buat apa? Bahkan ada teman yang ketahuan enggak setia sama saya enggak pernah. Biarin aja. Yang saya enggak sadari adalah ini, Tuhan bekerja di dalam diri saya, membuat saya mampu jadi mengasihi mereka. Kalau Anda mau belajar mengasihi, Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang justru membuat Anda sulit mengasihi. Love is learned through hard times. Kasih justru kita belajar lewat masa-masa sulit. Love is learned through bad experiences. Kasih justru dipelajari lewat pengalaman-pengalaman buruk. Saya kasih contoh. Kita akan belajar mengasihi justru melalui pengalaman-pengalaman yang tidak baik dengan orang. Ketika kita merasakan ketiadaan kasih, ketika kita ngalamin gesekan-gesekan, Tuhan biasanya membentuk kita supaya kita belajar mengasihi lewat gesekan-gesekan dengan orang-orang terdekat kita. Orang tua, kakak, adik, teman baik, pasangan, anak, atasan, bawahan. Contoh secara cepat, yang pertama, untuk kita belajar sabar. Tuhan mengizinkan kita ketemu orang-orang yang justru membuat kesabaran kita diuji. Yang ngalami katakan amin. Kita akan ketemu sama orang-orang yang justru bikin kita tuh gak sabar. Yang kedua, untuk ngajarin kita murah hati. Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan orang-orang yang pelitnya minta ampun dan perhitungan. Supaya apa? Supaya kita ngerasain, oh gini toh. Diperlakukan sama orang pelit tuh kayak apa. Berapa banyak saudara di hidupmu pernah punya tante, om, kakek nenek, orang tua yang pelit? Angkat tangan. Atasan yang pelit? Angkat tangan. Saya mau tanya, kamu pengen jadi kayak mereka enggak? Ada yang ngomong gini, oh pantesan ii gue paling kaya sekeluarga, soalnya dia paling pelit, gue harus pelit juga, ada gitu? Kacau, ada yang salah dengan otaknya itu. Pengalaman saya pernah melihat di hidup saya, orang kaya raya tapi pelitnya sampai melintir. Makanya saya belajar ya, kaya itu bukan soal duit, kaya itu soal hati. Mungkin duitmu enggak banyak tapi hatimu luas. Orang kaya pesen roti 10. Buat siapa? Buat rumahnya sendiri. Tapi pendeta yang enggak kaya, pesen roti berapa? 100. Buat siapa? Bagi-bagi. Orang itu kaya miskin tergantung hati. Jangan nilai banyak enggak harta. Amin. Kita itu belajar rendah hati. Lewat apa? Tuhan ngizinin. Kita direndahkan orang. Kita dihina orang, dipandang remeh. Dan kita ketemu sama orang-orang yang sombongnya minta ampun. Yang kalau ngomong tinggi dan tidak pernah nganggap kita. Anda pernah ngalami? Siapa di sini yang ngalami di hidupnya itu direndahkan orang? Angkat tangan. Selalu dihina orang dari kecil ada? Siapa di keluarga yang paling dipandang kecil, dipandang remeh? Angkat tangan. Oh, saya lihat beberapa tangan. Saya kasih tahu, selamat. Anda adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Amin. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tuhan itu ngajarin kita satu perkara di hidup kita itu untuk sebuah tujuan. Saya pernah cerita, heran saya, dari kecil saya selalu dihina. Dari kecil saya selalu direndahkan. Sampai tua, sampai punya anak, ketemu keluarga yang kaya, saya selalu dihina, saya heran. Tapi ternyata untuk satu tujuan, karena Tuhan mau meninggikan. Amen. Kadang-kadang Tuhan perlu gencet kita lewat orang-orang di sekitar kita. Untuk mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Berikutnya, kita belajar sopan. Dan gak mencari keuntungan diri sendiri dari mana? Pengalaman yang tidak baik seperti apa? Kita diperlakukan dengan tidak sopan. Kita tidak dihargai. Dan dari apa? Ketika kita dimanfaatkan. Di situ kita belajar, oh gak enak ya. Kok orang memperlakukan saya seperti ini? Saya pernah cerita dulu. Waktu saya sama Pastor Jojo, pertama-tama kali pulang ke Indonesia, kami khotbah keliling. Gereja itu memperlakukan kita beda-beda.
Dari bintang 1 sampai bintang 5. Gereja yang terbaik masih Medan hari ini buat saya. Yang saya pernah khotbah. The best. Hospitality terbaik buat hamba Tuhan. Tidak pandang hamba Tuhannya siapa, mereka kasih hotel terbaik. Sekali-kalinya saya pernah tinggal di JW Marriott waktu khotbah hanya di Medan. Saya pernah ngelayani di gereja yang jemput saya, nggak ramah, antar saya tempat tinggal, nggak bersih, dibedain sama artis, sama-sama pelayanan, sama penyanyi, artis rohani. Dia di Aston, saya di Wisma. Bayangin, padahal saya khotbah satu gereja. Habis saya khotbah dia nyanyi, PK-nya 2-3 kali lipat dia. Bayangin loh, saya kasih tahu. Jadi hamba Tuhan di Indonesia ini, kalau enggak karena Tuhan, kere. Kenapa? Perlakuannya itu loh, keterlaluan. Saya pendeta yang gak mata duitan, percayalah. Saya diundang gereja kecil, di gang kecil, di Hayam Wuruk saya datang. Di Gunung Sahari, Pademangan saya datang. Anda tahu dong parkir susah. Saya turun, Anda kira enak petantang-petenteng ada ajudan. Kagak ada. Gue nenteng koper jualan tangan pengharapan tuh. Naik tangga 3 lantai gak ada lift. Bayangin, demi anak-anak pedalaman. Tapi perlakuan gereja-gereja, gak semua ya. Itu membuat saya ngerti arti memberikan yang terbaik. Makanya kalau orang datang melayani ke ICI, bahkan nginep di rumah kami, nginep di asrama tangan pengharapan, saya punya standar tinggi. Kita harus kasih yang terbaik. Pak Jojo tanya saya, kasih Martin berapa? Saya sebut angka, dia kaget. Kok berani kamu? Saya bilang kita harus kasih yang terbaik. Kita enggak bayarin tiketnya. Dia datang jauh-jauh kemari. Jemaat ICI, kami enggak pernah ngedarin, ayo fundraising, janji iman, ayo kita berkati, enggak ada. Ayo kita mau renovasi gereja. Sini loh, ada perahu iman. Cemplungin duitmu, nanti hidupmu diberkati. Enggak pernah gitu. Karena saya percaya, berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Saya susah enggak pernah cerita juga sama Anda. Betul kan? Tuhan pasti memberkati orang yang menabur. Yang percaya katakan amin. Dengar baik. Justru karena saya pernah ngalamin pelayanan di gereja-gereja yang enggak menghargai saya. Karena itu hari ini, saya sangat menghargai semua orang. Nah, saya punya standar yang tinggi bagaimana kita memperlakukan orang dengan yang terbaik. Kita pernah dimanfaatin orang, makanya kita belajar. Kita tidak boleh manfaatin orang lain. Yang terakhir, kita belajar tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan orang-orang tuh yang pendendam, orang-orang yang pemarah. Saya cuma khotbah tuh yang marah-marah. Tapi kalau di kehidupan, saya enggak suka marah-marah. Saya sukanya damai, tenang. Di rumah kami, saya sama Pastor Jojo tuh enggak pernah tengkar. Makanya rumah kami tenang, damai gitu loh. Saya sukanya guyon-guyon, suami saya juga iseng. Kalau ngeliat orang marah tuh stres saya gitu. Nah, saya ngadepin orang-orang yang pemarah di hidup saya. Pendendam, sampai mau mencelakai saya, sampai bayar orang. Udah, kamu keluar aja tuh dari ICI. Sampai berani keluar duit untuk menyakiti saya gitu loh. Keluar kamu dari ICI dikasih uang. Saya pikir, kok bisa sih orang sejahat ini? Kok bisa ya? Emangnya dia pikir kalau orang itu keluar melukai saya? Enggak dong. Ada enggak ada dia di ICI jalan terus. Dia jadi pengerja atau enggak di ICI, dia tetap teman saya. Yang diberkati dia dapat duitnya. Buat saya itu enggak melukai. Tapi banyak orang berpikiran begitu sempit. Mencari jalan untuk melukai orang lain. Why? Hidup ini pendek. Jangan pikir panjang, tahu-tahu udah tua kita. Pakai waktumu untuk bangun hidupmu jadi berguna bagi kerajaan Allah dan sesama. Belajar mengasihi daripada membenci. Amin. Hidup ini cuma satu kali. Saya mau pilih jadi saluran kasih. Yang mau katakan amin. Saya akhiri. Dalam Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berapa banyak Anda yang ayat ini buat Anda, angkat tanganmu. Tuhan tidak perhitungkan kesalahanmu. Dengar baik. Lewat pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menyadari Tuhan telah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita yang banyak. Tuhan itu gak mempermalukan kita. Mari kita juga belajar melepaskan orang dari salah. Ampuni sudah. Tahu gak saudara? Tiap kali anak saya bikin salah, nabrakin mobil dan sebagainya, saya gak pernah marah-marah.
Karena begini, saya punya satu pemahaman. Ketika orang itu bikin salah, dia sudah disiksa sama perasaan bersalahnya. Waktu dia datang minta maaf, berarti dia sudah menyadari dia salah. Ada konsekuensi yang dia harus tanggung, tapi kita tidak perlu marah. Ampuni saja. Hari ini saya tidak punya musuh. Orang yang memilih memusuhi saya itu urusan dia. Tapi saya tidak benci siapapun. Anda mau hidup dalam kasih? Lepaskan orang dari salah. Kita aja yang dosanya banyak Tuhan ampuni. Ngapain kita simpan-simpan kesalahan orang? Kita nggak berhak. Amen. Kita adalah orang-orang yang sudah beroleh kasih karunia. Kita nggak berhak marah sama orang. Bu Heni nggak tahu orang tuaku keterlaluan. Hei, kamu nggak tahu orang tuaku seperti apa. Tapi kamu nggak bisa marah sama orang tuamu untuk kesalahan yang mereka buat di masa lalu. Karena waktu adalah sesuatu yang kita nggak bisa putar balik. Mereka sudah menyesal, ya sudah ampuni saja. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Siapa yang mau bikin salah kalau mereka tahu apa yang benar? Seringkali kita bikin salah, kita nggak bisa jaga bicara, kita nggak bisa jaga kontrol emosi kita. Kita kelepasan, mungkin kita marah satu kali, kita ngamuk satu kali, kita salah ngomong, kita bikin orang tersinggung. Hei, udahlah semua orang bikin salah, ampuni aja. Come on, katakan ampuni saja. Saya mau akhiri. 1 Yohanes 4 ayat 21 berkata, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tuhan mau kita mengasihi orang lain. Dan 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yuk jadi saluran kasih Tuhan buat semua orang. Dunia ini semakin dingin. Kasih semakin tidak ada. Kita harus tinggal dalam kasih. Jangan sampai kita semakin kehilangan kasih di akhir zaman ini. Saya ingin Anda belajar praktek firman Tuhan. Anda mau belajar jadi saluran kasih Tuhan? Bapak Ibu, saya menemukan di hidup saya. Ada orang-orang sederhana yang punya kasih yang luar biasa. Mereka mengasihi keluarga mereka. Mereka mau berkorban. Dan mereka mau memberi bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Dari mana mereka lakukan itu? Beberapa guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan yang mengajar di seluruh pelosok Indonesia, di tempat-tempat yang guru-guru lain gak mau ngajar. Ada lebih dari 210 guru hari ini, di 112 titik mengajar lebih dari 9.500 anak-anak pedalaman yang butuh guru dan pendidikan. Mereka karena kebutuhan ekonomi keluarga, meminjam uang dari Tangan Pengharapan yang tentu dikembalikan dengan potongan cicilan gaji mereka yang sebenarnya nggak seberapa. Begitu dipotong makin sedikit gaji bulanannya. Saya kasih tahu, buat apa mereka pinjam? Mereka bukan orang yang suka berhutang. Mereka bukan pengemis. Mereka bukan orang yang suka minta-minta, Bu Heni bantu saya, tidak. Mereka pinjam untuk apa? Untuk bayar kuliah adiknya. Saya bacakan beberapa. Saya sengaja Tuhan kasih hikmat ini kemarin. Ada yang pinjam untuk renovasi rumah orang tua yang sudah rusak. Biaya berobat bapak. Pembangunan rumah orang tua. Dia perlu modal untuk ikut training guru di Jakarta supaya bisa kerja jadi guru pedalaman. Syarat kami dia harus beli tiket sendiri untuk datang. Nanti kalau dia sudah akhir kontrak kami kembalikan. Bayar uang kuliah dan wisuda. Biaya magang kakak, pengobatan orang tua, biaya registrasi kuliah adik. Bayangin, gaji mereka segitu, mereka pinjam, dipotong tiap bulan. Untuk apa? Bukan untuk mereka, untuk menolong keluarga mereka yang susah. Hari ini saya ingin menantang saudara. Kasih jangan cuma diomongin, ayo dilakuin. Saya tiap kali Tuhan kasih berkat lebih, saya selalu tanya bagian keuangan. Apakah ada guru-guru pedalaman yang punya cicilan? Nah, mereka akan kasih saya list, saya akan pilih, saya bantu bayarin salah satu. Tiap kali ada uang lebih, saya selalu bantu salah satu. Tentu nggak bisa semua, saya juga terbatas. Hari ini saya ingin mengajak Anda lakukan yang sama. Keluar dari tempat ini, ada booth Tangan Pengharapan di sebelah kiri pintu D, sebelah keluar, dekat Infodesk.
Anda yang mau nabur buat guru pedalaman, Anda bilang, catat nama saya, nomor WA saya mau nabur buat guru-guru yang punya hutang. Kalau Anda lakukan ini, saya percaya Anda sedang melakukan kasih yang sebenarnya. Karena mengasihi itu tidak pandang orang. Kasih itu membuat kita peduli orang lain dan mau menjawab kebutuhan. Amin. Yuk, saya pengen di akhir khotbah kita selalu praktek kasih. Dan hari ini saya mau angkat tentang guru pedalaman. Anda mau? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami bisa belajar mengasihi. Di tengah keadaan yang sulit, kami mau belajar mengasihi. Karena kami tahu bahwa kasih bukan cuma perkataan tapi tindakan. Justru di saat-saat dimana kami nggak lihat kasih ada di situ. Bahkan rasanya sulit untuk mengasihi. Kami mau belajar mengasihi. Dan kami bersyukur kalau Tuhan mengajar kami lewat pengalaman-pengalaman hidup kami yang gak enak. Kami justru ketemu dengan orang-orang yang mengajar kami arti kasih yang sebenarnya. Tolong umat-Mu Tuhan agar mereka terus mau diasah, mau dibentuk jadi makin indah. Belajar sabar, belajar tidak pemarah, belajar tidak memanfaatkan orang, belajar tidak mementingkan diri sendiri. Belajar jadi orang yang murah hati. Belajar jadi orang yang mau mengampuni kesalahan orang dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kami mau Tuhan jadi saluran kasih-Mu buat hidup orang lain. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu percaya setiap benih yang mereka tabur tidak akan kembali sia-sia. Tapi jadi berkat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.